Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa baru SMK Negeri 8 Kota Tangerang. Sekarang kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang kepramukaan dan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 8 Kota Tangerang. Baik, yang pertama perkenalkan dulu ya, nama saya Bapak Muhammad Septian Pratama yang akan coba menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini. Sekolah kita ini memiliki kurang lebih ada 11 ekskul yang akan kalian ikuti. Yang pertama adalah bagi kalian yang hobi olahraga, hobi bermain bola, itu ada di ekskul futsal. Ya, ekskul futsal. Kemudian yang kedua, bagi kalian yang suka dengan alam, suka pengembaraan, ada ekskul pecinta alam. Ya, ekskul pecinta alam. Kemudian yang ketiga, bagi kalian yang ingin menambah wawasan di hal keislaman, itu ada ekskul rohis. Ya, ekskul rohis atau rohani Islam. Kemudian ekskul yang keempat masih seputar olahraga juga, itu basket. Ada basket. Kelima ada ekskul bagi kalian yang ingin punya bakat hal dalam bidang seni, itu ada ekskul seni. Ekskul seni. Kemudian khusus untuk anak-anak perempuan, ini ada ekskul keputrian. Ekskul ini adalah melatih kemampuan skill-skill yang berkaitan dengan perempuan. Misalkan belajar masak, belajar menjahit, dan lain sebagainya. Dan wawasan tentang bagaimana perempuan seharusnya. Yang ketujuh, kita punya ekskul bagi kalian yang ingin mencoba mempunyai kemampuan dalam hal bahasa atau linguistik. Kami ada ekskul bahasa Jepang. Ya. Bahasa Jepang, bahasa yang sering dipakai kebanyakan di dunia industri ya. Karena beberapa perusahaan di daerah sekitar kita rata-rata kebanyakan ya ada orang Jepangnya. Jadi kalau kalian pengen ngomong bisa bahasa Jepang, nah ikuti ekskul ini bahasa Jepang. Kemudian ekskul yang berikutnya, kalian yang hobi berbaris. Pengen jadi polisi, tentara, nah ini bisa masuk ke Paskibra ya. Paskibra. Ada lagi ekskul masih seputar olahraga ya. Ekskul seputar olahraga ini ada ekskul atletik atau kemampuan dalam hal lari. Nah, cabangnya adalah atletik. Ekskul berikutnya yang ingin kalian mampu mengasah di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, kami ada ekskul ICT. Nah, ekskul ICT ini bisa mengasah kemampuan kalian dalam hal teknologi, informasi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, ekskul wajib yang mesti diikuti adalah ekskul kegiatan pramuka. Pramuka ini adalah ekskul dari Kementerian Pendidikan yang diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh siswa SMK Negeri 8, khususnya anak-anak kelas 10 atau yang baru masuk ini. Nah, itu tadi beberapa ekskul ya, kurang lebih ada 11 ekstrakurikuler yang akan kalian ikuti nanti ketika kalian masuk sekolah di sini. Dan sebagai wawasan atau ilmu tambahan yang kalian dapat di sekolah, jadi Bapak menyarankan kepada kalian untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Karena kemampuan-kemampuan ekstrakurikuler ini tidak didapatkan di kegiatan sekolah biasa. Makanya kalian setelah masuk SMK 8 mau punya ilmu lebih, mau punya kemampuan yang tidak dapatkan di bangku sekolah, maka ikutlah ekskul. Kalian bisa pilih bakat apa yang ingin kalian kembangkan, seperti itu. Yaitu seputar ekstrakurikuler. Nah, berikutnya Bapak ingin menjelaskan tentang fokus salah satu ekskul wajib, yaitu ekskul kepramukaan ya. Kegiatan kepramukaan. Bagi kalian dulu yang
di SMP-nya pernah aktif di pramuka, berarti kan tingkatan akhir di pramuka di SMP adalah tingkat penggalang trap ya. Penggalang trap. Nah, ketika kalian masuk di SMK 8, sebelum resmi dilantik, maka status kalian ini adalah menjadi tamu penegak atau istilahnya calon penegak ya. Jadi tingkatan pramuka itu kalau dari mulai SD itu siaga penggalang ya. Nah, SD SMP itu siaga penggalang. Nah, untuk masuk SMA SMK itu namanya penegak. Penegak dibagi dua. Ada penegak bantara dan ada penegak laksana. Nah, seperti itu urutan-urutan kegiatan kepramukaan. Lalu apa saja kegiatan pramuka-pramuka penegak? Ini Bapak tampilkan di catatannya. Yang pertama kegiatan pramuka penegak adalah Raimuna. Raimuna itu bisa dilaksanakan oleh kuartir gerakan cabang, pramuka cabang, itu kecamatan. Kemudian Raimuna ranting, Raimuna daerah, tingkat provinsi, dan Raimuna nasional. Yaitu kegiatan perkemahan besar yang diselenggarakan oleh satuan pramuka, baik tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional. Nah, itu namanya Raimuna. Yang kedua, kegiatan pramuka penegak untuk melatih kemampuan kepemimpinan. Nah, kita punya yang namanya Dian Pinsat. Dian Pinsat itu adalah Geladian Pimpinan Satuan. Geladian Pimpinan Satuan ini kalian dilatih menjadi seorang pemimpin agar bisa memimpin satuan pramuka. Apa saja satuan pramuka untuk di sekolah? Nah, satuan terkecilnya adalah sangga. Ya. Di atas sangga sedikit ada Dewan Ambalan. Nah, Dewan Ambalan adalah pengurus pramuka penegak tingkat satuan pendidikan SMK. Seperti itu. Nah, bagaimana mengelola ambalan dan bagaimana mengelola sangga? Nah, itu ada di kegiatan Geladian Pimpinan Satuan. Nah, ini pun sama berjenjang. Ada Dian Pinsat tingkat sekolah, tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, sampai ke tingkat nasional. Disingkat Dian Pinsat ya. Geladian Pimpinan Satuan. Itu kegiatan yang kedua. Nah, ada lagi perkemahan. Perkemahan ini bisa kalau dilaksanakan Sabtu Minggu, ya kita sebut persami. Kalau diadakan dari Jumat Sabtu Minggu atau 3 hari, bisa disebut perjusami. Perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Perkemahan Jumat Sabtu sampai Minggu. Nah, seperti itu. Lalu apa isinya? Nanti bisa evaluasi kegiatan gugus depan selama 1 semester berjalan. Bisa juga isinya pelantikan, pemberian materi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, berikutnya kegiatan yang keempat ada perkemahan wirakarya. Nah, perkemahan wirakarya ini perkemahan besar ya, biasanya dilaksanakan oleh tingkat cabang ya, dia mulai ranting, cabang, daerah, sampai nasional. Kalau tingkat sekolah atau gugus depan biasanya tidak melaksanakan wirakarya. Apa isinya? Yaitu mengadakan integrasi langsung atau komunikasi dengan masyarakat untuk membangun pembangunan masyarakat ya yang diselenggarakan oleh nasional. Misalnya kita berkemah di suatu masyarakat yang butuh bantuan dalam hal keahlian apa. Nah, itu pramuka bisa mengadakan perkemahan wirakarya sehingga masyarakat yang kita bina melalui pramuka itu punya karya atau bisa membuat sebuah karya. Itu namanya perkemahan wirakarya. Ada lagi perti. Perti itu perkemahan bakti ya. Sama skalanya besar juga dengan PW atau wirakarya. Yaitu isinya mengadakan bakti masyarakat. Perkemahan bakti sosial kepada masyarakat. Kemudian ada peran saka. Peran saka itu perkemahan antar saka atau saka bakti usada ya.
Nah, ini yang menjadi peserta adalah para pramuka-pramuka yang mengikuti satuan karya. Baik itu dari Saka Bakti Usada, Saka Kepolisian, dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan kita ada pengembaraan. Nah, pengembaraan ini boleh dibilang penjelajahan ya, penjelajahan atau perjalanan untuk mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan kalian tentang medan, tentang kompas, tentang peta, tentang survival. Jadi fungsi pengembaraan itu adalah mengaplikasikan skill-skill yang udah pernah kalian pelajari baik tingkat penggalang. Dulu kalian pernah latihan misalkan baca peta, pernah latihan baca kompas, pernah latihan survival, bagaimana bertahan hidup di tengah alam. Nah, diaplikasikan dalam bentuk pengembaraan. Nah, untuk pramuka pendaka kita ada kegiatan seperti itu. Itu kegiatannya. Ada juga latihan pengembangan kepemimpinan. Nah, ini disingkat LPK ya. Nah, ini untuk menanamkan pengembangan jiwa kepemimpinan. Kalau di organisasi lain biasanya disebut LDK ya, latihan dasar kepemimpinan. Tapi kalau di kepramukaan LDK-nya tadi adalah Gladian Pinsat, Gladian Pimpinan Satuan. Nah, pengembangan dari Gladian Pimpinan Satuan itu adalah LPK. Itu latihan pengembangan kepemimpinan. Jadi lanjutan dari Dian Pinsat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi kegiatan nih bagi kalian yang mau menjadi pelatih atau mendidik anak didik. Misalkan kalian punya adik-adik pramuka penggalang mau kalian didik dan latih. Ini ada namanya KIM atau kursus instruktur muda. Ya. Ini merupakan pelatihan bagi anak-anak penegak yang mau mengembangkan potensinya di karir pramuka. Sehingga bisa membantu para pembina untuk melatih dan mendidik adik-adiknya di bawahnya. Kalau kalian penegak, pasti yang kalian bina itu adalah adik-adiknya penggalang. Adik-adik untuk pramuka penggalang. Kemudian ada juga penataran, seminar, dan lokakarya. Nah, ini kegiatan-kegiatan biasanya dilaksanakan 1 hari ya untuk membahas kajian-kajian tentang seputar keilmuan khusus seperti seminar dan lokakarya seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan namanya sidang paripurna. Nah, sidang paripurna ini menentukan program kerja. Kalau di tingkat SMA itu namanya kan ambalan. Jadi kalian di ambalan mengadakan sidang paripurna. Apa isinya? Yaitu menyusun program kerja selama 1 tahun ke depan. Rapat kerja. Jadi kepengurusan ambalan yang tadi dilatih di Dian Pinsat atau Gladian Pinsatuan. Nah, setelah Dian Pinsat kalian mengadakan sidang paripurna, yaitu menyusun program selama setahun. Apa saja kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan selama 1 tahun ajaran pembelajaran seperti itu. Yang terakhir, Muspanitra. Muspanitra itu adalah singkatan dari Musyawarah Pramuka Penegak Pandega Putra dan Putri. Nah, Muspanitra ini adalah kegiatan untuk melaporkan. Isi Muspanitra adalah pertama melaporkan kepada seluruh Dewan Ambalan, peserta ambalan dan anggota ambalan, kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Dewan Ambalan selama setahun. Laporan pertanggungjawaban. Nah, setelah laporan pertanggungjawaban, nanti isi kegiatan juga dilanjutkan dengan pemilihan pengurus ambalan yang baru. Ya, ada pemilihan pengurus ambalan yang baru. Misalkan pergantian ketua ambalan. Itu dipilih secara voting, pemungutan suara. Nah, kalau di sekolah berarti namanya Muspanitra Dewan Ambalan. Seperti itu. Ya. Nah, itu 12 kegiatan pramuka penegak. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma itu inti pokoknya ya. Inti kegiatan pramuka yang diadakan berdasarkan SKU, berdasarkan SKU dan anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka tahun 2010.
Nah, kemudian untuk penegak sendiri tingkatannya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu ada penegak bantara, ada penegak laksana ya, penegak laksana. Nah, terakhir pandega. Seperti itu. Nah, sekarang kita bicara satuan-satuan ya, dalam satuan dalam golongan penegak. Satuan terkecil namanya sangga ya. Sangga itu 7 sampai 10 orang anggotanya. Jadi maksimal 10. Kemudian tiap sangga ada pimpinan yang namanya pinsang, pimpinan sangga. Nah, setiap sangga itu dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan nama ketuanya pradana. Ketuanya. Kemudian sekretaris, sekretaris namanya kerani. Kemudian ada juang atau juru uang. Ada jurdat atau juru adat atau pemangku adat. Seperti itu. Nah, nama-nama ambalan biasanya diambil dari nama pahlawan ya. Diambil nama pahlawan. Kemudian kode kehormatan pramuka itu sama dengan golongan-golongan sebelumnya, itu ada Trisatya dan Dasadharma. Seperti itu. Dasadharma tentunya kalian sudah pernah pelajari di SMP. Pasti kalian hafal ya. Bunyi Dasadharma. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dapat dipercaya, suci dalam perkiraan dan perkataan serta perbuatan. Nah, itu Dasadharma gerakan pramuka yang tidak berubah ya, dari tahun 61 sampai sekarang Dasadharma pramuka tetap seperti itu. Nah, itu saja barangkali kegiatan eskul dan kepramukaan yang akan dijalankan di SMA 8. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik dan kalian mempunyai jiwa kepemimpinan yang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata untuk jenjang berikutnya. Bapak akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.